Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di doa pagi GKI Samanhudi secara online. Pada hari ini saudara-saudara Selasa tanggal 20 Februari 2024. Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh kembali menikmati hari baru dan udara yang baru ketika kami bangun pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dan juga malam yang boleh kami lalui. Saat ini kami hendak disapa oleh Engkau. Kami telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi pemberitaan firman. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 18a. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dan dari yang jahat, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam surat 1 Petrus 3 ayat 13 dikatakan demikian. Lagi pula siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saudara, berbuat baik adalah tindakan yang mulia yang seharusnya selalu kita nyatakan selama Tuhan memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Ada ungkapan yang mengatakan, jadilah orang baik selagi masih hidup. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Saudara-saudara, berbuat baik adalah tindakan yang membangun, tindakan yang positif. Tetapi sebaliknya, berbuat jahat adalah tindakan yang meruntuhkan, yang merusak, yang menimbulkan kekacauan, dan perbuatan jahat adalah perbuatan yang negatif. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang berbuat baik, maka sesungguhnya tidak harus berkaitan dengan yang sifatnya material atau finansial. Misalnya kalau kita menolong orang, ya, membantu orang lain yang kesusahan,
kemudian kita memberikan donasi dengan sejumlah uang, ya, baru kita menyebut sebagai sebuah kebaikan. Tapi saudara-saudara, kebaikan itu bisa juga dalam bentuk yang lain. Kalau misalnya kita sedang berkendara di jalan, lalu ada orang yang meminta jalan kepada kita dengan lampu sein, maka saudara-saudara, kita bisa berbuat baik dengan memberi ruang, memberi jalan kepada orang itu untuk bisa lewat. Dan waktunya tidak sampai 1 menit ya, kalau kita mengerem sebentar, nanti orang itu akan bisa lewat. Tapi seringkali dalam pengalaman yang terjadi ya, kalau ada orang atau mungkin kita pernah punya pengalaman mau minta jalan gitu, orang yang ada di belakang kita itu ya nggak memberi slot, nggak memberi ruang, malah justru menginjak gas dan seakan menutupi dan tidak memberi jalan kepada kita. Nah, itu tentu perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan yang jahat ya. Sementara tidak sampai 1 menit, saudara, kalau kita memberi jalan kepada orang yang ingin minta jalan di saat seperti itu. Nah, saudara, bisa juga dalam bentuk yang lain ya, kita berbuat baik bisa dalam bentuk yang lain. Hal-hal yang kecil, misalnya suatu hari saya punya pengalaman ketika saya mencari sebuah alamat dalam kesempatan saya mau besuk, tiba-tiba Google Map-nya itu error dan membuat jalan yang saya pilih jadi tersesat. Nah, kemudian saya tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, dan banyak di antara mereka yang membuang muka, yang cuek, yang acuh tak acuh, dan tidak memberi respon. Kalau toh mereka memberi respon, paling jawabannya tidak tahu. Tapi saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada orang yang menghampiri saya, dan kebetulan dia seorang pemulung. Barangkali pemulung ini memperhatikan apa yang terjadi ketika saya bertanya sesuatu, dan kemudian dia mendekati saya dan menanyakan apa yang sedang saya percakapkan, dan saya bilang sedang cari jalan gitu ya. Dan dia, saudara-saudara, menolong dengan begitu rupa dan memberi tahu ya, karena dia memang pemulung di sekitar situ ya, dia tahu jalan di sekitar situ. Lalu dia mengarahkan mesti kemana, belok di mana, dan seterusnya. Nah, pemulung itu barangkali saudara-saudara tidak bisa memberi sesuatu secara finansial, dalam hal misalnya dia bisa menolong orang lain. Tetapi dengan perbuatan baik seperti itu, memberi penjelasan kepada orang yang tersesat misalnya ya, dalam hal mencari jalan, dia sudah melakukan sesuatu yang mulia, dia sudah berbuat baik, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya hukum tabur tuai itu selalu berlaku. Jika kita berbuat jahat, maka kita akan menerima ya, dalam bagian hidup kita itu juga orang akan jahat sama kita. Kalau kita berbuat baik, tentu kita akan menerima hal itu ya, kebaikan dari orang lain, karena itu yang kita tabur, itu yang kita tuai. Orang yang berbuat baik maka akan menerima kebaikan juga ya. Tetapi saudara-saudara, ternyata tidak selalu demikian. Bisa terjadi sebaliknya. Perbuatan baik yang kita lakukan dibalas dengan perbuatan jahat, bahkan sampai membuat kita menderita. Kita akan mengalami penderitaan meskipun kita telah berbuat baik, saudara, atau berlaku baik. Misalnya, perbuatan baik untuk menyatakan kebenaran, ya. Apalagi kalau kebenaran itu menyangkut hal yang sangat prinsip mengenai jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, ketika kita menyatakan kebenaran Injil Kristus, yaitu menyatakan dan mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, maka saudara-saudara, tentu kita bisa akan mengalami penolakan. Nah, saudara, kita akan mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran, seperti dikatakan tadi dalam ayat 14. Bagi Rasul Petrus, penderitaan karena kebenaran itu jauh lebih baik daripada penderitaan yang harus dialami oleh karena berbuat jahat. Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara, kita bisa mengalami penderitaan dari tingkatan yang paling ringan, yaitu mungkin penolakan, ya. Kita mungkin juga dicaci dan dimaki,
sampai tingkat yang paling berat, yaitu penganiayaan. Rasul Petrus menasihatkan di ayat yang ke-9, untuk kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Jika memperlakukan mereka dengan cara mereka, maka kita tidak ada bedanya. Sama-sama berbuat jahat, sama-sama mencaci maki. Tetapi kita justru harus memberkati mereka. Kualitas hidup seperti ini memiliki konsekuensi positif, yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita diingatkan untuk memberkati orang-orang yang membenci, dan akhirnya kita akan memperoleh berkat. Saudara-saudara, marilah kita terus berbuat baik, walaupun kita harus menderita karena perbuatan baik kita. Jika kita menderita, maka ingatlah nasihat Petrus yang menegaskan bahwa kita harus tetap melakukan yang benar. Penderitaan walaupun membuat fisik kita sakit atau mungkin hati kita sakit, saudara, tetapi akan membuat kita berbahagia karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Mari saudara, kita memandang kepada Kristus. Apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Ia sangat menderita karena dosa kita. Ia menderita meski ia benar. Ia diperlakukan tidak adil meski ia berlaku adil. Karena itu, kesedihan menderita ini pun seharusnya menjadi karakteristik pengikut Kristus. Menjadi karakteristik Kristen atau orang-orang Kristen. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kepada kami tentang panggilan kami sebagai umat tebusan Tuhan. Untuk terus melakukan kebaikan, bahkan ketika kami ditolak, ketika kami menerima hal-hal yang tidak seharusnya kami terima, oleh karena kami sebagai anak-anak Tuhan. Namun biarlah kiranya kami tetap menyatakan kebenaran, baik kebenaran Injil Kristus, kebenaran jalan keselamatan dan kehidupan di dalam Kristus, maupun kebenaran-kebenaran dalam arti nilai, dalam arti moral. Sehingga kami menjadi saksi kebenaran Tuhan, walaupun kami harus mengalami penolakan dan bahkan mungkin penderitaan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kami sebagai para pengikut-Mu, sehingga kami juga dapat belajar dari Kristus yang telah menyatakan kasih yang begitu besar kepada kami, yang juga mengalami penderitaan, dan di dalamnya kami juga boleh dikuatkan dan dihibur bahwa ketika kami mengalami penderitaan, kami tidak sendiri karena Kristus sendiri merasakan penderitaan itu karena ia lebih dulu mengalami penderitaan. Tuhan, terima kasih, dan pada saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, baik bergumul dalam hal hidup berkeluarga, dalam hal pekerjaan, ataupun dalam hal yang lain. Biarlah Tuhan tolong untuk setiap hal yang sedang dihadapi, Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk mereka dapat keluar dari setiap masalah yang sedang mereka gumulkan. Juga bagi mereka yang sakit, baik yang sudah lama maupun yang masih terbaring saat ini, Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan mereka, seruan doa mereka. Biarlah Tuhan terus menolong dan Tuhan terus hadir dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menghibur dan menguatkan bahwa ketika mereka sakit, mereka tidak sendirian, tapi Tuhan Yesus juga merasakan sakit itu. Dan karena Tuhan lebih dulu mengalami sakit di atas kayu salib. Oleh karena itu hiburkanlah setiap kami dan juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah mereka tidak kehilangan iman dan pengharapan. Mereka tetap fokus dan hanya berharap kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kami juga ingin berdoa bagi negara kami yang terus sedang dalam proses pemilu yang penghitungan di KPU. Biarlah segalanya dapat berjalan dengan lancar dan damai sejahtera di negeri ini juga boleh terwujud. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami selanjutnya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan tolong kami untuk kami juga menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang terus menyatakan kebaikan dan menyatakan berkat Tuhan di dalam keseharian hidup kami, sehingga hidup kami pun mendatangkan berkat bagi orang lain.
Terima kasih, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.